Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Salam. Salam beri kemuliaan buat Tuhan. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang pada Tuhan. Dia yang senantiasa mengasihi hidup.
Ini semua karena anugerah terindah dalam kehidupan kami, Bapa. Kami bersyukur dan terima kasih, Bapa. Apa yang kami bisa balas selain puji dan sembah Engkau? Kiranya Tuhan Kau layakkan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu nyata di tempat ini. Urapan-Mu nyata ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber kemenangan kami. Engkau telah memenangkan jiwa kami Tuhan. Dengan kuasa darah-Mu Tuhan Kau menembus segala
Dialah yang mulia. Amin. Haleluya. Dialah Allah yang sanggup mencukupkan kehidupan kita. Dia yang sanggup menolong hidup kita, dan kita percaya semuanya indah pada waktunya. Amin. Haleluya. Dia
cobaan setiap hari datang, kita percaya bahwa Tuhan yang menolong hidup kita. Amin. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolong, meskipun nyeri dalam dagingku, ku tetap memilih
Kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau yang selalu setia, Engkau yang menolong kehidupan kami, Engkau yang menguatkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat pagi hari ini, kalau kami bisa memuji menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu dan iman kami dapat bertumbuh. Tuhan, Kau hancurkan kekerasan hati kami, supaya kami dapat menyadari akan kesalahan kami, menyadari akan kebaikan-Mu, menyadari akan pengampunan-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu itu seperti benih yang ditabur pada tanah yang baik, dan firman itu, benih itu dapat bertumbuh dan menghasilkan buah yang banyak. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu bukan karena kekuatan kemampuan kami, tetapi itu semua adalah Engkau Tuhan yang berbicara melalui kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini hanya dalam nama-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama. Saudara-saudara, mari kita kembali, kita merenungkan firman Tuhan. Kita pagi hari ini kita semua akan belajar daripada firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang kasih karunia. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kasih karunia itu apa sebetulnya? Kita orang Kristen, kita seringkali mendengar istilah atau kata kasih karunia, saudara. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia itu artinya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya. Meskipun seharusnya kita ini gak layak terima itu, saudara. Jadi kasih karunia itu yaitu pemberian Allah kepada kita yang seharusnya kita ini gak layak untuk menerimanya. Itu adalah kasih karunia, saudara. Pemberian yang begitu berharga, pemberian yang begitu besar, yang telah Tuhan kerjakan untuk kita, yang seharusnya kita ini gak layak menerimanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Mari kita semua bangkit berdiri. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini, ya. Mari kita simak ayat firman Tuhan ini. Begini firman Tuhan. 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku. Ini Rasul Paulus yang minta berdoa kepada Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahan lah,
Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saya ulang lagi, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kalau kita membaca ayat firman Tuhan ini, di atasnya berbicara tentang Rasul Paulus berdoa, saudara. Rasul Paulus berdoa supaya ia disembuhkan oleh Tuhan. Ternyata Rasul Paulus itu punya sakit, saudara. Punya penyakit yang sangat mengganggu. Dan dia berdoa berkali-kali kepada Tuhan supaya dia sembuhkan, supaya Tuhan sembuhkan penyakitnya. Penyakit Rasul Paulus ini di mata, saudara. Matanya itu agak kabur. Dia berkali-kali dia berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan jawab. Jawaban Tuhan apa, saudara? Tuhan gak sembuhkan Rasul Paulus. Aneh ya. Berapa banyak orang yang sudah disembuhkan oleh Rasul Paulus? Berapa banyak mukjizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Tetapi ketika Rasul Paulus berdoa untuk penyakitnya, Tuhan jawab apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan gak mau sembuhkan Paulus, saudara. Aneh ya. Kan Paulus sangat giat dia melayani Tuhan. Bagaimana giatnya Rasul Paulus, semangatnya Rasul Paulus dalam melayani Tuhan, saudara. Tetapi ketika Rasul Paulus berdoa untuk penyakitnya, Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagimu. Tuhan gak sembuhkan, Tuhan jawab. Tetapi jawaban Tuhan apa? Jauh daripada keinginan Paulus. Dalam coba saya pengen ditayangkan lagu yang terakhir tadi, Mbak Cici. Lagu ini meskipun Tuhan tak menolongku. Ayo, yang paling atas baris pertama. Meskipun Tuhan tak menolongku. Selanjutnya, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Bait kedua, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Saudara, Rasul Paulus seorang rasul yang luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi ketika dia berdoa, Tuhan jawab apa? Tuhan gak langsung jawab, sembuhkan. Saudara, seringkali kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan sudah jawab, tapi jawaban Tuhan tidak sesuai keinginan kita. Benar ya? Jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan, kita inginkan. Tapi Tuhan jawab apa? Cukuplah sudah
kasih karuniaku bagimu. Saudara, Tuhan katakan ini, Tuhan melakukan segala sesuatu pasti punya alasan, saudara. Amin. Tuhan punya alasan mengapa Tuhan gak mau sembuhkan Paulus. Tuhan bisa sembuhkan Paulus. Bahwa orang yang mati saja bisa dibangkitkan. Rasul Paulus pun pernah membangkitkan orang yang sudah mati, saudara. Yang sudah mati bangkit kembali pernah Rasul Paulus lakukan. Tapi ketika Rasul Paulus berdoa, Tuhan, cabut duri dalam dagingku. Duri itu penyakitnya, saudara. Penyakit mata yang sangat ganggu Rasul Paulus, saudara. Dia berkali-kali berdoa, tapi jawaban Tuhan apa? Cukup, kasih karunia pada. Alasannya apa? Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tuhan memang menjanjikan kemenangan kepada kita, orang percaya. Sekali lagi, Tuhan janjikan kemenangan. Tuhan berikan kemenangan kepada orang percaya. Tetapi orang percaya pun harus menghadapi kelemahannya, saudara. Kalau memang kelemahan itu ditaruh oleh Tuhan dalam hidup saudara, saudara harus menyadari bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Dan kalau kita berbicara tentang kasih karunia, cukuplah kasih karuniaku kepada. Dan di sini juga berbicara dalam hidup kita orang percaya, kasih karunia Tuhan itu sudah lebih dari cukup untuk saudara. Kemurahan Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Lebih. Tuhan katakan sudah cukup, tapi sebetulnya buat kita itu sudah lebih dari cukup. Kasih karunia Allah itu sudah cukup buat saya, buat saudara, untuk saudara bisa hidup di dunia ini. Makanya kita harus tetap memilih untuk percaya. Meskipun rasanya tidak ada dasar untuk kita percaya kepada Tuhan, tapi mari kita belajar percaya. Percaya gak cuma di mulut, saudara. Sekali lagi, percaya kita bukan hanya di mulut kita percaya. Saya percaya, tapi hatinya masih khawatir, masih gelisah. Mulut bisa gampang, mulut katakan percaya kepada Tuhan. Apalagi kita ini orang yang mungkin kalimat percaya kepada Tuhan itu menjadi lapang dalam hidup kita. Sopo sih penting percaya, iya percaya, tapi uripnya kok sih bingung. Kenapa jadi ini percaya? Kok masih ada kekhawatiran? Masih gelisah, katanya percaya Tuhan. Kalau percaya itu ya sudah, Tuhan semua yang
Selesaikan, Tuhan semua yang ngatur. Tinggal kita, orang percaya, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling penting. Berapa banyak orang Kristen ngomong percaya tapi masih khawatir, masih apa ya istilahnya, DAT ini masih bingung, sumpah ngadepi masalah. Memang masalah itu harus saudara miliki. Saudara harus memiliki masalah, saudara. Karena kalau kita berbicara, saya ngomong, saya punya masalah, pasti punya, saudara. Saya punya masalah, saudara pun pasti punya masalah. Masalah inilah kelemahan kita, saudara. Tapi firman Tuhan katakan, kasih karunia Tuhan itu sudah cukup buat kita untuk mengatasi masalah kita. Belajar percaya yuk kepada Tuhan. Percaya dengan hati, saudara. Bukan mulut saja percaya. Aku percaya kok Tuhan tolong. Tapi hatinya masih gelisah. Siapa yang pernah merasakan sakit, pernah derita sakit lah, kepalanya sampai di rumah sakit, tapi hatinya masih tenang, gak susah. Ya, sederhana aja. Darah sakit, tapi hatinya masih tenang, masih bisa senang, saudara. Guyune gak guyu kepeksa, saudara. Sukacitanya bukan sukacita yang dipaksakan. Benar-benar sukacita itu bisa keluar dari hati. Gak peh didelok wong bisa seneng mergo wonge masing-masing bisa dijak guyon. Coba nek orang-orang sudah pulang semua, tinggal saudara sendiri. Apalagi gak ono sing nunggu, saudara. Orang sakit gak ono sing nunggu, rasanya kira-kira piye, saudara? Hah? Bisa senang? Gak bisa. Piye harus senang? Firman Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Percaya. Dalam lagu tadi, percaya dan mengucap syukur. Oh, aneh ya. Nah, kita orang Kristen itu, kita orang Kristen, kita harus menjadi orang yang aneh dan umum di dunia ini. Karena mereka, saudara, memang bukan dari dunia. Kali lagi, saudara harus menjadi orang yang berbeda dari dunia. Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 12, katakan jangan kamu menjadi sama seperti dunia. Dan harus jadi orang yang berbeda dari dunia. Beda apanya, saudara? Apa bedanya kita dengan orang dunia? Lagi pertanyaannya, apa bedanya kita orang percaya dengan orang dunia, orang yang belum percaya Tuhan Yesus? Bedanya di dalam kasih karunia. Kalau orang dunia, mereka masih nunggu kasih karunia. Mereka masih mencari kasih karunia.
Saudara sudah menerima kasih karunia itu. Tuhan sudah memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara. Orang-orang di luar Kristus yang belum percaya Tuhan Yesus, mereka masih mencari, nunggu. Kasih karunia yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita apa? Keselamatan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 9. Coba tolong dibuka. Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Apa ini sih? Bukan itu. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini bukan Efesus itu. Nah, ini loh benar. Baru loh kok kalimatnya gini. Bukan. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi saudara, kita orang yang percaya, kita telah menerima kasih karunia Allah itu, keselamatan. Keselamatan di sini bukan hanya besok kita mati masuk surga, saudara. Ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Keselamatan yang kita miliki itu bukan hanya besok kalau sudah mati. Enggak. Tapi kasih karunia itu terus bekerja di dalam hidup kita selama kita masih hidup ini. Dan kasih karunia itulah yang mencukupkan apa yang saudara perlukan, yang menyelamatkan hidup kita, yang memberi kemenangan kepada kita, yang memberi kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat mengikut Yesus itu sampai akhir hidup kita. Kasih karunia itu sudah kita miliki. Dunia masih mencari, saudara. Dengan apa? Mereka melakukan ritual-ritual agamanya, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha. Mereka lakukan ritualnya. Untuk apa? Supaya mereka dapat menuju keselamatan itu. Ya. Tapi kasih karunia itu sudah diberikan. Ya. Secara cuma-cuma. Dan sekarang kita ini sudah hidup di bawah kasih karunia. Maka dari itu biar kasih karunia itu bekerja di dalam hidup kita. Yang pertama tadi adalah kita harus percaya. Percaya
Sebab apa? Kita percaya di dalam kelemahan kita, disitulah kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Percaya akan kuasa Tuhan. Percaya dari hati. Saya ngomong percaya ini bukan cuma mulut saudara yang ngomong. Banyak orang Kristen, sekali lagi saya katakan, banyak orang Kristen ngomong percaya tapi hatinya tidak. Hatinya masih ragu-ragu, masih bimbang. Buktinya apa? Banyak orang Kristen masih khawatir, masih takut. Saudara, saya belajar memang. Kita semua harus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Sebetulnya dengan berulang-ulang kali kita menghadapi masalah, kita menghadapi pencobaan, seharusnya dengan pengalaman itu kita ini semakin menjadi kuat. Masalah ini biar yo wis mati. Kira-kira kalau ujian anak-anak sekolah, ujian ulangan, soal sing sering kali keluar itu wis dipikir maneh gak? Ya saya ingat dulu waktu SMP, SMA, waktu ujian itu banyak soal itu sing tiap ulangan itu mesti metu, saudara. Oh si kita soal iki wis langsung ngerti jawabannya. Demikian juga seharusnya kita. Persoalan yang kita hadapi itu sebetulnya apa? Sering terjadi, benar nggak? Masalah yang saudara hadapi itu seringkali apa? Diulang-ulang, saudara. Seringkali mengulang-ulang persoalan itu, masalah itu, soal itu ya wis ngono nae. So ketemu ya kuwi maneh, so ketemu ya kuwi maneh. Kok tiap kali ngadepi masalah yang sama sih bingung? Berarti gak saya pintar, saudara. Betul gak? Nah, soal yang sama saudara masih bingung terus, berarti wis kurang pintar, saudara. Meskipun soal itu pertama kali itu ngadepi sulit. Contoh aja soal matematika. Pertama kali ngerjakan sulit, tapi setelah kedua kali ngerjakan lebih gampang. Ya benar gak yang sekolah itu? Ketiga kali soal yang sama gampang. Nah wis ping 5 wis ora mikir, saudara, langsung tahu jawaban. Wis apa? Demikian kita hidup kita. Soal-soal yang harus kita hadapi dalam hidup kita, sebetulnya itu soal itu diulang-ulang. Masalahnya apa? Gak ada duit. Masalahnya apa? Butuh duit, saudara. Dari dulu sampai sekarang masalahnya tetap butuh duit. Berkali-kali Tuhan sudah tolong, wis hafal seharusnya. Sehingga nek wis masalah duit, wis gak kuwatir, gak takut, gak bingung. Kebiyen masalah ini kita. Yang penting apa? Tetap percaya. Masalah apa? Butuh duit toh? Aku kapan minggu depan? Oh yes, gampang, Tuhan wis ngatur, wis ora mikir. Wis gak bingung. Piye. Gampang itu Tuhan wis. Berkali-kali kok Tuhan sudah aku tadi berkali-kali
berkali-kali kau kuatkan. Wah, masalah ngono gampang. Sudah tidak takut khawatir lagi. Sudah sering terjadi kok masih bingung. Ayo, siapa yang masih bingung? Oh, jauh bingung. Ya, tetap percaya, saudara. Karena apa? Karena kasih karunia itu yang menguatkan. Ketika saudara lemah, disitulah kuasa Allah bekerja. Disitulah Allah menguatkan kita, memberi kemenangan kepada kita. Kuasa Allah jadi sempurna. Kuasa Allah itu jadi nyata dalam kehidupan kita, bukan cuma katanya, saudara. Kekristenan itu jangan jadi orang Kristen katanya. Oh, jari ini Pak Pendeta ini. Orang Kristen itu bukan orang Kristen katanya, saudara. Saudara, sekali lagi, jangan cuma jadi orang Kristen katanya, tapi kita harus jadi orang Kristen yang ngalami sendiri kuasa Allah, ngalami sendiri mujizat Allah, ngerasakan sendiri kasih Allah itu yang seperti apa. Itulah orang Kristen, saudara. Orang Kristen yang pengalaman, bukan orang Kristen yang katanya. Kalau kita udah ngalami sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya biasa. Ya, contoh aja, siapa yang pernah naik pesawat terbang? Ya, Bu Pani, Christian. Kira-kira pertama kali numpak pesawat itu piye? Wedi ta? Takut ta? Mergo pikirannya apa? Iku nek mogok iki. Pertama kali takut. Makanya banyak orang yang pertama kali mau naik pesawat terbang itu malamnya nggak bisa tidur, benar nggak? Iya kan? Malamnya nggak bisa tidur karena apa? Takut. Padahal belum pernah terjadi apa-apa di dalam pesawat. Kalau kedua kali takut nggak? Hah? Takut deh. Nah, berangkatnya takut, pulangnya piye? Takut lagi? Enggak, saudara. Waktu berangkat saya takut karena pertama. Nah, pulangnya wis seneng, saudara. Bener nggak? Karena ternyata yang ditakutkan tidak terjadi. Sepulangnya lebih tenang. Mungkin masih ada takut sedikit, tapi dapatnya lebih sedikit. Nah, sering. Ya gak takut sama sekali. Meskipun di pesawat terjadi agak goncangan, dia tenang aja. Gak takut. Karena sudah berkali-kali. Demikian hidup kita. Karena kasih karunia itu yang menguatkan. Kuasa Allah itu jadi sempurna. Kita melihat, kita merasakan kasih karunia Allah itu sempurna dalam hidup kita. Menjadi kenyataan itu sempurna, saudara. Ya. Apa yang kita takutkan? Apa yang saudara takutkan sebetulnya itu belum tentu terjadi dalam hidup saudara. Jadi kalau kita takut, khawatir itu salah diri. Wong yang terjadi belum tentu yang seperti itu. Nah,
Banyak orang juga siapa sih wedi disuntik? Ya. Nah, disuntik kok wedi dhisik juga. Ada nggak? Ada. Padahal pas disuntik itu lorone kayak apa saudara? Ayo yang pengalaman disuntik. Hah? Mau cetit, itu tak tahu. Iya tak? Metu getiye? Yo ora. Paling disuntik kok cetit, pas jarum dilebokne ngono tak. Saya dulu yang pernah alami takut sakit disuntik saudara. Sampai wedi ke rumah sakit saudara. Disuntik itu paling takut, tapi sekarang ya biasa semua ngono tok. Wong lorone sik loroan dicakot angkrang. Ya. Sik loroan dicakot semut kok. Ternyata ya kemarin saya sempat lihat video di TikTok itu. Bagaimana reaksi orang-orang yang takut disuntik, badannya gede, ada polisi, ada tentara, ada orang yang suka gym, ya, buat ada kokar, gym, ya, gym. Tapi ketika disuntik vaksin, belum disuntik sudah belum. Dan sekali lagi kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita, yang memberi kekuatan kepada kita. Dan kasih karunia Allah itulah yang memberi alasan kepada kita untuk kita kembali berbuat baik. Jadi kita berbuat baik, kita melakukan firman Tuhan bukan supaya kita masuk surga. Karena saya sudah menerima kasih karunia Allah, makanya saya berbuat baik. Makanya saya bisa mengampuni orang. Karena apa? Karena kasih karunia yang telah kita terima. Tanpa kasih karunia yang kita terima, kita mau mengampuni musuh itu berat, tak mustahil. Firman Tuhan katakan apa? Ampunilah musuhmu, doakan berkat buat yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Kalau kita gak menerima kasih karunia Allah, kita gak mungkin. Saudara gak mungkin bisa melakukan. Ketika saudara belum bisa merasakan kasih karunia Allah, saudara gak mungkin bisa melakukan. Karena kasih karunia itu yang memberi kekuatan kepada kita untuk kita bisa mengampuni, untuk kita bisa berbuat baik, untuk kita bisa melakukan firman Tuhan, untuk kita bisa melayani Tuhan. Ketika kita bisa menikmati kasih karunia Allah, kita diberi kemampuan, diberi semangat untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu muncul dari hati kita. Setiap orang yang menikmati kasih karunia Tuhan, dia pasti ingin melayani Tuhan. Karena apa? Membalas kebaikan Tuhan. Kalau saudara diberi sesuatu kok dari orang lain yang begitu besar, kira-kira kalau orang itu datang, saudara ajukan enggak? Enggak kan? Kita pasti
menghormati. Kita pasti mau melayani dia. Apalagi dia memberi kita tanpa alasan. Tiba-tiba ada orang kayak rumah kepada saudara. Wah, rumah mati. Tanpa alasan dia memberi. Demikian juga Tuhan, tanpa alasan dia memberikan kasih karunia-Nya, keselamatan itu. Sudah seharusnya kita otomatis, apalagi kita wong Jawa, ngerti rasa berterima kasih. Rasa terima kasih kita kerjakan dengan apa? Kita melayani Tuhan. Jadi dasar kita melayani Tuhan karena apa? Ungkapan syukur kita kepada Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau saudara melayani Tuhan macam uang dia, saudara, itu gak berkenan pada Tuhan. Kalau saudara mau melayani pada Yesus Tuhan, mungkin orang itu bisa mengecewakan kita, bisa membuat gelo kita, tapi Yesus itu yang tak pernah membuat kita kecewa. Kalau kita kecewa kepada Tuhan, berarti apa? Kita salah memahami Tuhan. Banyak orang kecewa kepada Tuhan itu karena apa? Dia salah melihat Tuhan. Dia salah caranya memandang Tuhan. Orang yang kecewa kepada Tuhan rata-rata apa? Karepe gak dituruti Tuhan. Rasul Paulus katakan apa? Rasul Paulus tadi katakan apa? Ayo coba ayat yang 2 Korintus tadi. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. Rasul Paulus akhirnya katakan ini. Sebab itu terlebih aku bermegah, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ketika doa Paulus itu ditolak oleh Tuhan, dia berdoa supaya duri dalam dagingnya itu dicabut. Tapi Tuhan katakan wis cukup kasih karunia. Tuhan gak jawab sesuai keinginan Paulus. Tuhan jawab doa Paulus, tapi jawabannya beda. Jawabannya gak cocok dengan angan-angannya Paulus. Tapi Paulus gak putus asa malah. Meskipun Tuhan gak tolong saya. Sebab itu Rasul Paulus katakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Jadi di dalam kelemahan Kristus, kuasa Kristus turun menaungi. Di dalam kelemahan kita akan melihat kuasa Allah itu menjadi sempurna. Kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10.
1 Korintus 15 1 Korintus tunggu ya. Tetapi karena kasih karunia Allah aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jadi kita orang percaya jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia Allah itu bisa sia-sia kalau apa? Dilanjutkan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua dengan kita melayani Tuhan. Kasih karunia Allah itu gak sia-sia kalau saudara kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Dengan jalan apa kita melayani Tuhan? Dengan cara apa kita menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan? Sebaliknya aku telah bekerja keras, lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita melayani Tuhan itu bukan karena kemampuan kita, saudara. Coba kita mau melayani Tuhan. Kalau saudara melayani Tuhan, jangan bangga kalau saudara itu hebat. Tapi Rasul Paulus katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kita bisa melayani Tuhan itu semua karena kasih karunia Allah, bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku, tapi karena kasih karunia itu aku dilayakkan untuk melayani Dia. Aku dilayakkan untuk melayani Dia. Karena kasih karunia saya diselamatkan. Karena kasih karunia inilah yang mendorong aku untuk melayani Tuhan. Dan karena kasih karunia itulah saya bisa melayani Tuhan. Bukan karena saya yang hebat. Jadi jangan ngaku saudara pintar melayani Tuhan. Jangan bangga ketika saudara dipakai oleh Tuhan. Ketika saudara dipakai oleh Tuhan, jangan merasa bangga, oh aku lebih pintar, aku lebih pintar misalnya. Sehingga ketika ada orang lain yang mengkritik, langsung drop. Kalau saudara ada yang ketika melayani Tuhan, saudara dikritik langsung drop, berarti apa? Saudara melayani itu dengan kekuatan sendiri. Tapi kita melayani Tuhan karena apa? Kasih karunia Allah itu yang menyertai. Makanya di dalam Filipi pasal 2 katakan apa? Karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kami. Kita bisa melayani Tuhan karena kasih karunia. Kita ada sebagaimana aku ada sekarang, itu gara-gara kasih karunia. Saudara bisa percaya Tuhan Yesus, itu semua karena kasih karunia.
Saudara bisa melakukan firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Saudara bisa melayani Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Karena kemurahan Tuhan, kita ada seperti kita ada sekarang ini. Saudara bisa ada di sini, percaya Tuhan Yesus, mendengar firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia. Saya minta pemain musik untuk maju datang. Kita hidup itu di dalam kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Memang kita dipanggil beda-beda. Gak semuanya jadi gembala, saudara. Gak semuanya bisa khotbah. Gak semuanya bisa jadi WA. Gak semuanya bisa main musik. Tuhan tetapkan saudara masing-masing. Tapi satu hal, 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Pelayanan kita tidak sia-sia. Memang mungkin kita melayani gak langsung oleh duit, saudara. Dalam melayani gak dibayar, tapi itu semua gak sia-sia. Tuhan sudah menentukan semua. Gak tahu caranya Tuhan itu gimana. Tapi satu hal, jadilah kita tidak sia-sia. Mari kita semua berdiri.
Kami mau tetap tinggal ada di dalam kebaikan-Mu, dalam kemurahan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, ketika kasih karunia-Mu itu bekerja dalam hidup kami, kami akan dikuatkan, kami akan mendapat kemenangan. Sebab di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu itu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu, firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini Tuhan dapat tertanam dalam hati kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya, dan buat hambanya terima kasih, semakin hari semakin dipakai Tuhan. Haleluya. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk pertama Bapak Pariono, kedua Bapak Nadiono. Di gunung
kita sudah memberikan persembahan, ialah persembahan yang saudara berikan akan Tuhan kembalikan dengan ukuran kita masing-masing. Amin. Haleluya. Kita akan melihat pengumuman seminggu ke depan. Untuk Rabu jam 6:30 komsel di gereja pujian saya sendiri. Untuk hari Kamis jam 6 komsel 2 jam 6 di rumah Bapak Kasindi pujian Ibu Ana. Jumat jam 8 misbah doa online. Sabtu jam 6 latihan musik. Untuk Minggu ibadah raya jam 8 leader Christian, singer Ibu Ana dan Chelsea. Untuk pemain musik drum Stevie, bass Rian, gitar Yoga, keyboard Rian. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mengucap syukur pada Tuhan. Dialah yang terbesar dalam hidup kita. bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Sebab di dunia ini tiada Allah yang seperti Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Engkau telah memberkati kami hari ini. Engkau telah memimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati mereka kembali. Biarlah kuasa anugerah-Mu nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya Tuhan. Apa saja yang dikerjakannya Engkau memberkati. Yang masih sekolah Engkau memberkati. Tuhan, kami rindu kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami, nyata bagi kami Tuhan. Engkau pakai setiap kami untuk kami dapat menjadi berkat dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami rindu Tuhan, nyata-Mu, kuasa-Mu dimuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak ada di tengah-tengah kami, di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Kau memberkati. Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan. Terima kasih Bapa.
Kami bersyukur buat pagi hari ini. Juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan setiap anak-anakmu dalam tangan. Biarlah mereka tetap ada dalam perlindungan, sehingga mereka dapat sampai di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, terima kasih saudara tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai, sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.